Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Bagus Red Darmadi dengan NIM 2311031036. Nah, di sini saya mengambil materi IPAS SD kelas 5 yang dimana materinya yaitu materi bab 7. Nah, di sini saya mengajak siswa namanya kelas berapa? Kelas 5. Bersekolah di mana? Di Dua Pantai. Nah, jadi sekarang masuk ke materi bab 7. Nah, adik tahu nggak apa itu warisan budaya? Nah, jadi warisan budaya yaitu warisan atau semua peninggalan dari nenek moyang kita yang penting dan berharga. Peninggalan itu bisa berupa benda atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan harus kita jaga. Nah, selanjutnya, apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerah kita? Adik tahu nggak apa aja itu? Baik, jadi Pak akan jelaskan. Yang pertama yaitu warisan budaya benda, yang dimana benda yang bisa kita lihat dan pegang seperti candi, keris, dan rumah adat. Kemudian yang kedua yaitu warisan budaya tak benda. Terdapat kebiasaan atau tradisi yang diwariskan seperti tari, lagu daerah, dan upacara adat. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan salah satu warisan budaya yang berupa benda di daerahmu. Nah, Bapak kasih clue nih. Tempat persembahyangan. Depannya P. Pura. Nah, benar sekali. Purat merupakan warisan berupa benda di daerah. Seperti contohnya, pura tersebut merupakan sebuah candi. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Kenapa warisan budaya harus kita jaga? Tahu nggak kenapa warisan budaya harus kita jaga? Baik, karena tidak tahu, Pak akan jelaskan. Nah, yang pertama yaitu belajar sejarah. Nah, dengan mengenal budaya, kita belajar tentang masa lalu Indonesia. Kemudian, bangga dengan budaya, yaitu menjaga warisan budaya, membuat kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu menyatukan bangsa, yang dimana budaya membentuk kita merasa satu sebagai bangsa meskipun berbeda daerah. Kemudian yang terakhir yaitu menarik perhatian dunia, yang dimana budaya Indonesia sangat unik dan membuat orang dari luar negeri tertarik untuk datang. Nah, contoh warisan budaya berupa pakaian adat. Nah, di gambar yang pertama itu merupakan pakaian adat Papua. Kemudian gambar yang kedua ada pakaian adat Sulawesi. Kemudian gambar yang ketiga yaitu pakaian adat Jawa Tengah. Jadi adik sudah tahu bagaimana contoh warisan budaya berupa pakaian adat. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana cara melestarikan warisan budaya? Tahu nggak bagaimana caranya melestarikan warisan budaya? Baik, Pak akan jelaskan bagaimana cara melestarikan budaya. Nah, yang pertama yaitu kita harus menghargai seni dan tradisi, seperti ikut serta dalam upacara adat atau belajar menari dan memainkan alat musik tradisional. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mengenalkan kepada teman dan keluarga, seperti contohnya bercerita tentang
budaya Indonesia kepada teman-teman atau orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu melalui media sosial, mengunggah dan membagikan kebudayaan Indonesia di media sosial dengan tagar warisan budaya Indonesia. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu game tebak warisan budaya. Nah, sekarang adik siap-siap untuk menjawab game kali ini. Nah, tebak warisan budaya. Petunjuknya yaitu dengarkan atau baca deskripsi di bawah ini. Lalu tebak warisan budaya apa yang dimaksud. Nah, coba adik dengarkan dengan seksama sekarang. Aku adalah bangunan besar dari batu. Aku punya banyak stupa dan terletak di Jawa Tengah. Banyak turis dari seluruh dunia datang untuk melihatku. Aku adalah huruf depannya C. Coba sedikit lagi. Candi. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya yaitu candi. Nah, kemudian tebakan yang kedua. Coba dengarkan dengan seksama. Aku adalah tarian indah dari Bali. Penari-penariku memakai kostum berwarna cerah dan gerakan tanganku lembut. Aku sering dipentaskan di pura atau acara budaya. Aku adalah Penari. coba ditebak lagi sekali. Pendek. Benar. Jadi jawabannya yaitu pendet. Nah, tebak-tebakan yang ketiga yaitu aku adalah benda tajam yang dulu dipakai untuk bertarung. Sekarang aku lebih banyak disimpan sebagai hiasan atau pusaka. Aku berasal dari budaya Jawa. Aku adalah huruf depannya K. Keris. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya keris. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi itu tadi materi bab 7. Selanjutnya di sini Bapak akan menunjukkan satu video pembelajaran. Adik bisa melihat dengan seksama ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materi pembelajaran yang kita pelajari pada bab ini berjudul Keragaman Budaya dan Kearifan Lokal. Apa yang akan dipelajari di bab ini? Pertama, kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Pada materi pembelajaran ini, kalian akan mengenal kearifan lokal, mengetahui manfaat kearifan lokal, melestarikan kearifan lokal. Kedua, tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Pada materi pembelajaran ini, kalian akan mengetahui keanekaragaman budaya di Indonesia, mengenal penyebab keanekaragaman budaya di Indonesia. Ketiga, sikapku terhadap keberagaman budaya.
dari pembelajaran ini kalian akan mengenal manfaat keragaman budaya di Indonesia, mengetahui cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan adik-adik mampu: pertama, memahami kearifan lokal. Kedua, mengenal tradisi dan budaya di lingkungan sekitar. Ketiga, menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Dadah! Nah, jadi demikian video pembelajaran yang dapat adik lihat. Nah, jadi adik sekarang sudah tahu bagaimana menyikapi atau menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Selanjutnya kita akan melakukan karya wisata. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di tempat karya wisata yang pertama, yaitu di Pura Dalam Prajepati Desa Bangsat. Nah, yang dimana pura ini merupakan termasuk ke warisan budaya benda. Nah, seperti contohnya pura ini merupakan sama seperti contohnya candi yang ada di Jawa. Namun di Bali, pura ini merupakan tempat pemujaan bagi Tuhan menurut agama Hindu. Nah, seperti contohnya bisa kita lihat arsitektur yang ada di pura ini sama seperti candi-candi yang ada di Jawa. Nah, sekarang kami sudah ada di samping Balai Kukul atau biasa yang digunakan oleh masyarakat Bali sebagai pertanda berkumpul ketika dibunyikan. Nah, yang dimana arsitektur pada candi ini berupa relief-relief yang sering ada pada zaman dahulu. Nah, selain itu juga terdapat di dalam pura dalam ini, seperti contohnya pelinggih-pelinggih yang merupakan sebagai tempat pemujaan. Nah, dari itu kita bisa mengetahui apa itu warisan budaya benda yang dimana bersifat fisik yang bisa disentuh. Nah, selain tempat karya wisata tadi, warisan budaya benda yang ada di rumah warga biasanya seperti contohnya tempat persembahyangan keluarga. Bisa dilihat ada pelinggih-pelinggih yang dimana pelinggih ini berarsitektur seperti contohnya candi-candi. Nah, dengan demikian tempat persembahyangan ini juga merupakan bentuk warisan budaya benda yang dimiliki masyarakat lokal. Nah, jadi adik sudah tahu bagaimana bentuk bagaimana warisan budaya benda ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tempat karya wisata yang kedua. Nah, sekarang kami sudah berada di tempat karya wisata yang kedua, yaitu di Persawahan. Nah, di sini kami mengambil contoh warisan budaya tak benda, yaitu tradisi subak, yang dimana tradisi subak ini bertujuan untuk kelangsungan pertanian yang ada di Bali ini, yang dimana subak ini sistemnya yaitu pembagian air yang bertujuan untuk kelangsungan pertanian yang ada di Bali. Dengan itu
pencarian jatah air yang bertujuan untuk menghindari konflik yang ada pada pertanian dan di lingkungan pertanian yang ada di Bali. Nah, jadi sekian karya wisata yang dapat kami lakukan. Itu kami ucapkan terima kasih dan kami tutup.